Shalom Shalom teman-teman. teman-teman. Adakah sukacita hari ini? Luar biasa. Yeay, puji Tuhan kembali lagi kita bersekutu bersama meskipun masih di rumah ya teman-teman. Gimana nih kabarnya teman-teman setelah seminggu ini? Mungkin sibuk dengan kegiatan di luar sekolah atau mungkin disibukkan dengan tugas-tugas. Oke, untuk memulai komrah, mari kita bangkitkan semangat kita dengan memujikan pujian di bawah kepak sayapmu. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Ya, selanjutnya untuk memasuki komrah pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami di tempat ini dalam keadaan sehat dan selamat. Ya Tuhan, saat ini kami akan melaksanakan kegiatan komrah, kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau bagi berkat nih teman-teman. Mungkin dimulai dari Mas Vito dulu ya, berkatnya selama seminggu atau sebulan ini. Silahkan. Salam teman-teman. Shalom. Berkatnya hari ini bisa menjadi MC komrah pada hari ini. Dan masih diberi kesehatan. Yeay. Terima kasih. Kita akan lanjut ke Mbak Cantika dulu aja ya teman-teman. Shalom teman-teman. Berkatnya puji Tuhan luar biasa. Minggu ini puji Tuhan banyak bahagianya. Terus nggak kerasa juga udah masuk bulan September juga, udah bulan baru. Terus belakangan juga tugasnya banyak ya, agak lelah tapi ya puji Tuhan masih diberikan semangat dan kesehatan. Makasih. Oke, terima kasih Mbak Cantika. Oke, aku ya teman-teman. Shalom teman-teman. Nah, Halo. berkatnya itu sama seperti Mbak Cantika tadi udah memasuki bulan baru, bulan September. Terus minggu ini banyak sekali tugasnya, tapi puji Tuhan bisa terselesaikan dengan baik. Masih bisa diberi kesehatan, masih bisa diberikan nafas yang gratis, terus bisa memuji nama Tuhan di Sabtu ini. Terima kasih. Ya, selanjutnya untuk masuk ke firman, marilah kita menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik,
Ya, saat ini kita akan masuki firman yang akan dibawakan oleh Bu Ining. Waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, berjumpa kembali teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat, begitu juga dengan keluarga dari teman-teman. Ya, hari ini kita akan kembali belajar bersama tentang firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Mari kita pelajari bersama, namun sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang luar biasa yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu, sehingga kami boleh menikmati damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa Surgawi, saat ini kami ingin belajar bersama, mempelajari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, sehingga apa yang kami pelajari boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagi hamba-Mu yang membawakan firman, kiranya Tuhan urapi, Tuhan sucikan, sehingga apa yang keluar dari mulutnya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, mungkin teman-teman setiap hari merasakan berkat Tuhan ya. Berkat Tuhan itu luar biasa, kebaikan Tuhan itu luar biasa. Misalnya, contoh simpel saja ya, kita merasakan kebaikan Tuhan, kita merasakan berkat Tuhan itu sepanjang waktu, mulai dari pagi kita bangun sampai malam kita tidur lagi. Contohnya, kita bisa menikmati indahnya sinar matahari, kita bisa menikmati oksigen tanpa membayar. Dan itu semua sungguh luar biasa ketika kita mengingat bahwa masa pandemi seperti ini banyak orang yang membutuhkan oksigen, harus membayar, harus mengeluarkan banyak uang. Itu saja kalau barangnya ada. Kalau barangnya tidak ada, tentunya akan menghambat juga untuk kesembuhan mereka yang sedang menderita terpapar COVID-19. Nah, itu salah satu bukti bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik kepada siapa saja, bukan hanya kepada anak-anaknya. Tuhan Yesus itu baik, tapi kepada semua orang. Buktinya semua orang bisa menikmati indahnya matahari, bisa menikmati oksigen dengan free, dengan gratis, tanpa harus membayar. Itu satu bukti nyata bahwa Tuhan itu baik. Nah, kita juga akan mempelajari lebih dalam lagi tentang kebaikan Tuhan kepada umat manusia, bukan hanya untuk anaknya saja, bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua orang. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan. Ya, kita akan membuka dari Markus 7 ayat 24 sampai 37. Saya akan membacakan ya, Markus 7 ayat 24 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya pada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja yang juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar.
Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil mengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Amin. Nah, teman-teman, seperti yang telah kita baca tadi, ini ada sebuah cerita tentang seorang perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Jadi orang Siro-Fenisia itu bukan golongan orang Yahudi. Jadi pada waktu itu kan Tuhan mempunyai misi untuk menyelamatkan anak-anaknya, ya, menyelamatkan domba-dombanya yang hilang. Tapi sedangkan perempuan Siro-Fenisia ini bukan termasuk anaknya, bukan termasuk dombanya. Nah, dia orang dari golongan non-Yahudi. Ya, jadi walaupun demikian, Tuhan Yesus tetap menolong dia. Nah, seperti dikatakan di sini, sepertinya ini Tuhan Yesus kesannya agak kasar ya, karena dia menyebut ini, biarlah anak-anak kenyang dahulu di ayat ke-27 ya, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, di sini Tuhan menyebut sebagai orang Siro-Fenisia ini, perempuan Siro-Fenisia ini pada zaman dahulu orang Yahudi itu menganggap orang Siro-Fenisia, orang non-Yahudi itu mereka sebut sebagai anjing. Jadi itu sebenarnya sangat kasar, tapi di sini Tuhan menggunakan kata anjing, di mana anjing itu bukan anjing yang liar, tapi anjing peliharaan yang di rumah. Jadi anjing peliharaan ini, biasanya kalau anjing peliharaan itu disayang ya, dekat dengan tuannya, disayang, dianggap seperti keluarga. Ya. Walaupun orang Siro-Fenisia ini dianggap seperti anjing, tapi dia tetap percaya apa yang menjadi inti dari permasalahan di sini, bahwa perempuan Siro-Fenisia ini sebenarnya dia tidak mengikut Yesus, tapi dia mempercayai mujizat yang bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, melihat iman dari perempuan ini, Tuhan Yesus tergerak untuk membantunya. Jadi ini salah satu bukti lagi bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang. Jadi bukan hanya kepada anaknya, bukan hanya kepada murid-muridnya, bukan hanya kepada pengikutnya, tapi kepada siapa saja. Bahkan orang Siro-Fenisia pun Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anaknya dari kerasukan setan. Nah, kalau yang di ayat ke-31 sampai ke-37 ini tentang seorang yang tuli. Ini juga bukan murid Tuhan Yesus. Ya, ini juga bukan pengikut Tuhan Yesus, tapi Tuhan bersedia menyembuhkan. Bahwa memang kuasa Tuhan itu tidak eksklusif hanya untuk anak-anaknya, tidak eksklusif hanya untuk murid-muridnya, tapi untuk semua orang. Seperti yang saya sampaikan dalam pembukaan tadi, bahwa Tuhan Yesus menciptakan matahari. Matahari itu dinikmati oleh semua orang, bukan hanya orang-orang yang percaya saja, bukan hanya orang-orang Kristen, tapi bukan hanya pengikut-pengikutnya, tapi semua orang bisa menikmati berkat Tuhan itu. Nah, di sini ditegaskan lagi bahwa bagaimanapun orang Siro-Fenisia ini, perempuan Siro-Fenisia ini, walaupun dia tidak meyakini, tidak mempercayai kepada Yesus, tapi
Tuhan Yesus tetap menolongnya. Itu satu bukti besar bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang. Nah, untuk teman-teman mungkin akhir-akhir ini atau beberapa waktu yang lalu, atau mungkin teman-teman pernah mengalami hal yang sulit. Ya, hal yang sulit, hal yang berat, hal yang dirasa menyedihkan, mungkin tentang studi, mungkin tentang persahabatan, mungkin tentang pertemanan. Itu hal yang membuat teman-teman sedih, membuat teman-teman terbeban. Dan itu juga mungkin membuat teman-teman beranggapan bahwa Tuhan itu tidak baik. Tuhan itu memberiku beban. Tuhan itu tidak baik kepadaku. Tuhan itu tidak mengasihiku. Makanya Tuhan memberikan penderitaan yang luar biasa kepadaku. Nah, itu memang sulit teman-teman. Memang sulit kadang kita ingin menyadari kebaikan Tuhan di saat kita dalam kesesakan itu sulit. Tapi percayalah bahwa dalam keadaan apapun Tuhan itu baik. Dalam situasi apapun Tuhan itu baik. Dan apapun yang terjadi pada kalian, misalnya kalau akhir-akhir ini ya, itu tentang studi. Kalian ingin bersekolah di tempat yang kalian inginkan. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, Tuhan tidak mengizinkan. Entah itu karena zonasi, entah itu karena satu dan lain hal yang lain. Tapi yakinlah bahwa Tuhan itu memiliki rencana yang indah buat teman-teman. Jadi apapun yang terjadi pada diri teman-teman, teman-teman harus yakin bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik bukan saja kepada anak-anaknya, tapi kepada semua orang yang dikasihinya. Dan mungkin juga selama pandemi ini, teman-teman juga sedih. Tidak bisa bergaul dengan temannya dengan bebas, ya, tidak bisa bermain ke sana ke sini, tidak bisa bersekolah, bertatap muka dengan teman-teman di sekolah ataupun dengan guru, tidak bisa beraktivitas dengan lancar selayaknya sebelum pandemi Covid ini terjadi. Tapi ini juga kebaikan Tuhan loh teman-teman. Jadi kita juga harus menyadari bahwa pandemi ini juga ada satu sisi baik Tuhan di sini. Tuhan ingin lebih mendekatkan teman-teman pada keluarga. Jadi ketika teman-teman banyak di rumah, tentunya teman-teman banyak menghabiskan waktu dengan keluarga. Mungkin sebelum-sebelumnya waktu dengan keluarga itu sangat sedikit ya. Teman-teman lebih senang di luar, bermain bersama teman-teman sebaya. Nah, di sini ada kesempatan yang diberikan oleh Tuhan yang luar biasa, yang juga menunjukkan bukti bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu ingin mendekatkan teman-teman dengan keluarga. Tuhan ingin mendekatkan teman-teman dengan orang tua, bisa sharing-sharing, bisa bercerita. Bahkan sekarang kalau dalam studi ya, dalam pembelajaran itu anak-anak harus belajar di rumah sendirian. Nah, di rumah sendiri tidak ada guru, adanya orang tua, adanya kakak, adanya tante, adanya Pak D, adanya Om misalnya. Nah, kalian bisa minta bantuan mereka untuk belajar. Nah, itu juga salah satu bukti kebaikan Tuhan bahwa di balik sesuatu yang menyedihkan itu ada sesuatu yang baik, ada hal yang baik, ada hal yang luar biasa, ada berkat Tuhan yang luar biasa yang dijanjikan Tuhan untuk teman-teman. Ya mungkin akan sulit untuk menerima, akan sulit untuk untuk menyadari ya dengan cepat. Nah, kadang sekarang teman-teman menggerutu. Sekarang misalnya saya menggerutu, wah Tuhan itu nggak baik sama saya, Tuhan itu pilih kasih sama saya. Nah, tapi ternyata di lain waktu Tuhan akan mengingatkan kita dengan sesuatu yang mungkin tidak kita duga. Nah, itu juga menunjukkan betapa baiknya Tuhan. Jadi Tuhan itu, sekali lagi Tuhan itu baik. Teman-teman harus harus menekankan di hati teman-teman bahwa Tuhan itu baik. Segala yang teman-teman alami, segala yang kita alami, baik itu dalam studi, baik itu dalam pertemanan, itu adalah rencana Tuhan yang baik buat teman-teman. Saya punya satu ayat lagi dari Mazmur 145 ayat 9.
di sini juga ditekankan tentang kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Jadi segala yang dijadikannya itu bukan hanya kita yang anak-anaknya, bukan hanya kita yang pengikutnya, tapi semua yang dijadikan Tuhan itu menerima kebaikan dari Tuhan. Bahkan tidak hanya orang, bahkan setiap makhluk, setiap ciptaan Tuhan di bumi itu menerima kebaikan Tuhan. Burung pipit yang hidup liar di alam liar itu dia menerima kebaikan Tuhan. Dia dipelihara oleh Tuhan, dia tidak kelaparan, dia berkecukupan. Apalagi kita manusia, ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Jadi mari kita bersama-sama menghayati betapa indahnya hidup kita menyadari betapa luar biasanya berkat Tuhan pada diri kita, pada keluarga kita, sehingga kebaikan Tuhan itu akan terpancar. Ketika teman-teman itu mengalami kebaikan Tuhan, menyadari bahwa Tuhan itu sungguh baik, saya berharap bahwa kebaikan Tuhan itu juga akan teman-teman tularkan buat orang-orang di sekitar teman-teman, misalnya kepada keluarga. Teman-teman bisa menunjukkan kebaikan Tuhan itu kepada keluarga dengan bagaimana? Dengan bersikap yang baik, misalnya dengan bertingkah laku yang baik. Itu juga menunjukkan bahwa teman-teman itu diberkati, teman-teman itu penuh dengan kebaikan Tuhan. Nah, seperti itu mungkin teman-teman sedikit ulasan kita tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa. Jadi sekali lagi Tuhan itu baik kepada siapa saja, kepada semua orang, kepada anak-anak, kepada remaja, kepada pemuda, kepada orang tua. Tuhan itu baik dan sungguh-sungguh baik, dan di setiap sisi kehidupan teman-teman nanti akan terlihat bahwa kebaikan Tuhan itu nyata. Terima kasih, kita akan menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, kami mengucap syukur untuk renungan pada saat ini. Kami boleh belajar bersama Tuhan tentang kebaikan-Mu. Sungguh luar biasa Tuhan kebaikan-Mu pada kami, bukan hanya kepada kami anak-anak-Mu, tapi kepada semua orang. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Mampukan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, mampukan kami untuk kami dapat mengerti, menyadari betapa baiknya Engkau Tuhan. Dan biarlah setiap berkat yang boleh kami terima sebagai kebaikan-Mu, boleh kami tularkan kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga orang-orang di sekitar kami juga bisa melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam kami belajar bersama, banyak sekali dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan mau ampunkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Ining telah membawakan firman pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat dalam kehidupan kami masing-masing. Amin. Oke, selanjutnya sebelum menutup komra, mari kita berdoa terlebih dahulu teman-teman. Bapak, terima kasih atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa pada minggu ini Tuhan. Engkau boleh berkati kami bisa bersekutu di minggu ini Tuhan. Saat ini kami akan menutup perjumpaan kami Tuhan, kiranya Engkau yang boleh berkati kami Tuhan. Dan kiranya firman yang telah dibawakan oleh Bu Ining ini dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selanjutnya kita akan menyanyikan pujian sebagai penutup persekutuan pada minggu ini. Mari kita angkat pujian dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.
dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Terima kasih teman-teman yang telah mengikuti persekutuan ini. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan Tuhan berkati. Dadah, sampai jumpa di persekutuan minggu depan.